Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam yang berbahagia ini. Kembali Allah pertemukan kita. Tadi pagi kita jumpa di awal siang ya Bu Pak. Dan malam hari ini ketemu lagi di awal malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa jenuh dan bosan dalam rangka majelis ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam ke ribaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, malam hari ini kita membahas tentang ataupun membedah buku Minhajul Muslimin. Jadi Minhajul Muslimin ini adalah konsep hidup ideal di dalam Islam. Nah, ini yang akan kita bahas. Buku ini karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, pengajar tetap di Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, malam hari ini sengaja saya membawa buku. Sepertinya kalau di rumah ini nomor 2 paling tebal Bu Pak. Karena kalau ke Baitur Rahman bawa buku tipis-tipis tidak main. Karena alhamdulillah di Baitur Rahman adalah jemaah yang sangat aktif. Bahkan insya Allah bacaannya luar biasa. Jadi makanya untuk ke Baitur Rahman saya pilih buku yang paling tebal, nomor 2 paling tebal di rumah. Di Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita di Minhajul Muslimin ini, adab-adab dan hak-hak sesama muslim. Nah, ini penting. Mungkin barangkali Bapak Ibu jamaah yang mulia, sebagian sudah pernah kita bahas. Jadi ada beberapa adab ataupun hak sesama muslim. Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu dengan saudara sesama muslim. Nah, mungkin di bab as-salam di Asmaul Husna pernah kita bahas. Dan malam hari ini sebelum kita lanjut ke poin-poin berikutnya, maka tetap kembali kita kaji. Jadi ketika kita berjumpa dengan saudara sesama muslim, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu kita lengkapkan. Nah, cukup dengan assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi menjawab salam Bapak Ibu jamaah yang mulia hukumnya wajib, sedangkan mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jadi kalau ada saudara kita mengucapkan salam assalamualaikum, maka wajib kita balas waalaikumsalam. Ini adalah adab dan tata krama dalam Islam, hak sesama saudara semuslim. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang muslim berjumpa dengan saudaranya bukan hanya sekedar mengucapkan salam, tetapi bersalaman satu sama lain. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada hadis Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, kemudian mereka mengucapkan salam, maka mereka berdua, kata Rasulullah SAW, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berpisah. Jadi ternyata Bapak Ibu yang mulia, di samping kita mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam, kita berjabat tangan satu sama lain. Ternyata kata Rasulullah, ini adalah momen yang terbaik, saatnya dosa-dosa kita
diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau persoalan ketika masa pandemik, mungkin barangkali ini sedikit dijauhkan oleh sebagian orang, itu tidak masalah karena itu pilihan. Tetapi ternyata Bapak Ibu jamaah mulia, kita tahu betapa besarnya nikmat bersalaman satu sama lain sesama muslim. Di saat inilah momen di mana kita agak dilarang ataupun dijauhkan dari bersalaman satu sama lain. Kenapa? Karena memang ada kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang mulia, ini adalah momen yang terbaik. Saat-saat dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah semoga corona ini memang cepat berlalu insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin, supaya kita saling salam dan sapa, kemudian saling berjabat tangan satu sama lain. Tetapi ini berlaku Bapak dan Ibu-ibu adalah kalau bapak-bapak bersalaman dengan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu bersalaman dengan ibu-ibu, itu orang di luar mahram. Tapi kalau pada anak, suami, itu adalah salah satu adab yang terbaik. Tetapi ketika seseorang ibu perempuan bersalaman dengan laki-laki tanpa mahram, jadi kata Rasulullah, lebih baik ya jarum panas ditusukkan dari kepala ini mendidih sampai ke ujung kaki, itu lebih baik kata Rasulullah daripada dia bersalaman laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim. Ini jelas Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya teknis bisa kita atur? Mungkin barangkali ketika pesta ya Pak, pesta kita kan nunggu tamu. Jadi teknisnya adalah kita bagi, ini jalurnya bapak-bapak, ini jalur ibu-ibu. Walaupun tidak ada pembatas di antara mereka, paling tidak di sebelah kanan ini jalurnya bapak-bapak, sebelah kiri adalah jalurnya ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak salaman sesama bapak-bapak dan ibu-ibu salaman sesama ibu-ibu. Ini jelas Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu larangan bersalaman antara perempuan dengan laki-laki yang tidak mahram. Di Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada aturan yang mengikat dalam persoalan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan. Tetapi ternyata sesama laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, masya Allah, itu adalah salah satu cara untuk mengerat ukhuwah, persatuan satu sama lain. Jadi Bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada anak-anak kita di rumah, sampaikan kepada saudara-saudara kita, ternyata ada larangan bersalaman laki-laki dan perempuan kalau mereka tidak mahram. Ini boleh salamnya begini aja Pak. Jadi Bapak Ibu jangan mulia, kadangkala ada orang mempertahankan budaya, Pak Ustadz itu kan budaya, karena kebiasaan dari masa lalu sampai hari ini, nanti kita dibilang sombong. Kalau ini sudah merupakan perintah Allah melalui Rasulullah, wajib kita ikuti. Ya Pak? Sepakat Bu? Sepakat insya Allah ya. Nah ini poin yang pertama, hak sesama muslim terhadap muslim, mengucapkan salam apabila bertemu, kemudian wajib menjawabnya waalaikumsalam. Tapi sekali lagi kita ulang, bacaannya harus tepat ya Pak. Assalamualaikum. Jangan terburu-buru seperti yang saya bilang kemarin, assalamualaikum, ataupun orang buru-buru malah telepon mikum. Jadi mikum apa jawabannya? Milam. Jadi harus jelas assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Artinya di situ berbuat doa satu sama lain. Kalau assalamualaikum tidak pakai assalam, dia buru-buru assalamualaikum, artinya apa kemarin Bu? Semoga Allah menurunkan kebinasaan untukmu. Ini kan berbahaya nih. Jadi maka dari itu pastikan salam itu assalamualaikum waalaikumsalam. Nah ini yang pertama Ibu Bapak jamaah mulia. Yang kedua, ini juga pernah kita bahas di Asmaul Husna. Apa yang kedua ini? Mentasyamid. Artinya ketika saudara kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah,
kita jawab yarhamukallah. Iya Bu, Pak. Kemudian orang yang bersin, beliau mengucapkan apa Bu? Yahdikumullah. Jadi saling mendoakan satu sama lain. Ini adalah adab sesama muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali kemarin di masa pandemik, bahkan bersin itu lebih hina dibandingkan kentut. Ini permasalahan di masa pandemik. Tapi untuk hari ini Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah kita insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi akan benar-benar normal. Mudah-mudahan kita bermohon bermunajat pada Allah SWT. Ketika saudara kita bersin, jadi kita ucapkan yarhamukallah, dia menjawab yahdikumullah. Nah, kalau dulu ada orang bersin di masjid di mana, itu orang agak berpikir jangan-jangan ini adalah virus corona. Tapi alhamdulillah sekarang mudah-mudahan kita akan normal kembali. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu hadis yang ke 6224. Nah, ini yang terdapat dalam kitab Imam Bukhari. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah menjenguk saudara itu bila ia dalam keadaan sakit. Nah, ini adalah hak sesama muslim. Berarti kalau begitu, tidak usahlah kita jenguk ketika dia dalam keadaan sehat. Bukan dalam arti itu. Tetapi jika dia sakit, di saat itu momen terbaik, dia membutuhkan saudara-saudaranya datang untuk di sampingnya. Tetapi memang ada aturan Bapak dan Ibu, jangan pula terlalu lama. Nah, kalau kita datang ke tempat orang sakit, lama pula kita di situ, cerita panjang pula dulu. Itu tidak lagi sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita datang berkunjung, kemudian kita doakan, jangan terlalu lama berada di sana. Jadi doakan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita datang, doakan mudah-mudahan dia dalam keadaan sembuh. Jadi mudah-mudahan dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kalau kita tidak hafal Allahumma rabban nas azhibi ishfi anta syafi la shifa illa shifa. Jadi kalau kita tak dapat misalnya Arabnya, cukup dengan lafaz bahasa Indonesia. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit dari saudaraku ini ya Rabb. Hanya Engkaulah yang mampu untuk menyembuhkan segala penyakit di muka bumi ini. Nah, jadi poin yang ketiga ini Bapak Ibu, menjenguk bila sakit saudara kita itu merupakan hak sesama muslim. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana berkaitan membawa makanan? Membawa makanan memang termasuk dianjurkan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kita juga jenguk saudara-saudara kita bawa makanan ketika dia sehat. Akan kebanyakan orang kan bawa makanan di waktu sakit aja Pak. Waktu sakit dibelikan kue, roti yang enak-enak. Padahal orang yang sakit itu dia nggak butuh makanan yang enak-enak ketika itu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sakit, selera tidak ada. Jadi sekali kita balikkan, kita datangi saudara kita, bawa makanan, bagi masakan kita di saat saudara kita dalam keadaan sehat. Ini juga mesti kita budayakan Bapak Ibu jamaah mulia. Karena berbagi to'am, berbagi makanan adalah salah satu untuk menyatukan umat, untuk mendekatkan kita. Contoh, ada orang misalnya dia sudah 2 bulan tidak bertegur sapa, ataupun bertahun. Nah, jadi mudah-mudahan di sini tidak ada. Jika ada orang yang tidak bertegur sapa sudah lama, cara ampuhnya adalah Bapak Ibu antarkan makanan ke sana. Jadi kalau masak di rumah, lebihkan. Kemudian antarkan kepada saudara kita yang tidak mau bertegur sapa itu. Insya Allah penyakitnya akan sehat. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi menjenguk bila saudara itu sakit dan memohonkan kesembuhan baginya. Nah, jadi Bapak Ibu, di samping kita mendoakan, boleh nggak kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh Bu? Boleh Pak? Ini saudaranya sakit, kita tapi sedikit aja suaranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira boleh Bu? Ini boleh Pak. Sesungguhnya penyakit datang dari Allah akan kembali kepada
Allah. Jadi ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk saudara kita yang meninggal, mendapat musibah, ada kebakaran, kecelakaan, sakit, boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karena ini tidak terbiasa, cukup dalam hati saja. Nah, kalau kita keraskan nanti datang kita tengok penyakitnya, kita doakan ya Allah sehatkan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira apa tanggapannya Bu Pak? Tentu berangnya jawab. Bagus itu. Karena ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita tahu kebiasaan hanya untuk orang meninggal. Padahal di waktu orang sakit boleh itu. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau orang yang tidak tahu dengan konsep ilmu ini, maka dia akan marah. Kenapa ini diucapkan ini? Saya masih hidup kok. Ini ambo masih hidup. Maka diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka tahu, mereka akan paham bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un segala sesuatu datang dari Allah dan akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hakul muslim alal muslim hamsun. Ini termasuk hak sesama muslim itu ada 5 perkara, di antaranya adalah menjenguk bila ia sakit, kemudian mendoakan. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mengurusi jenazahnya bila ia meninggal. Walaupun penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengafankan sampai menguburkan hukumnya fardu kifayah, ya Bu, Pak. Fardu kifayah dilakukan oleh 1-2 orang cukup. Kalau dilakukan oleh banyak orang itu luar biasa. Jadi kalau sekedar untuk memenuhi sebuah kewajiban kaum muslimin, cukup 1-2 orang yang menyelenggarakan jenazah, selesai. 2 orang memandikan, 2 orang mengafankan, 2 orang menyolatkan, 2 orang mengantarkan kuburan, selesai. Karena fardu kifayah. Sudah dibebaskan hutang orang kaum muslimin yang ada di seluruh itu ketika ini sudah diurus oleh sebagian saudara kita. Tetapi jika tidak ada orang yang mengurus, semua orang yang ada di kampung itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang mulia, fadilah untuk ikut menyelenggarakan jenazah itu luar biasa. Kata Rasulullah, man syahida janazah hatta yusalli falahu qiratun. Siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah sampai menyolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Man salatul fanu falahu qiratan. Siapa yang ikut sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qirat itu berapa Ibu Bapak? Nah, kata Rasulullah kepada sahabat, 1 qirat itu adalah Allah sediakan pahala sebesar gunung Uhud yang ada di kota Madinah, yang di bawahnya Masjid Syuhada. Lebih kurang terbentang 7 km. Jadi bagi orang yang ikut menyelenggarakan jenazah sampai menyolatkan, dia mendapatkan pahala sebesar 1 gunung Uhud. Kalau Pak Haji, Ibu, Bu Haja, insya Allah sudah pernah ke sana. Bapak dan Ibu yang sudah pernah umroh sudah sampai ke sana. Jadi ternyata pahala mengurus jenazah luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang ikut sampai mengkebumikan, mengantarkan sampai ke pusara, pahalanya sebesar 2 qirat, 2 gunung Uhud, Masya Allah. Tetapi jangan pula kita akali, kalau begitu Pak Ustadz, tak perlu kami banyak amal-amal yang lain, cukup mengantarkan jenazah aja ke kubur sudah, tidak perlu sholat juga nggak masalah. Bisa Bu Pak? Tak bisa. Kenapa? Kuncinya ada di sholat. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, berpahala besar bagi orang yang ikut mengurus jenazah, termasuk orang yang menggali kubur. Itu luar biasa. Tetapi sayangnya sebagian orang yang penggali kubur itu, karena mungkin dalam keadaan panas menggali kubur,
bulan Ramadan biasa saja dia minum. Ini masalah, Bu. Bulan Ramadan mungkin karena capek ya menggali tanah, dia berani membatalkan puasa, bahkan cari nasi bungkus. Ini yang bermasalah. Karena ini adalah tidak mesti kita lakukan 2-3 orang, boleh beramai-ramai. Insya Allah mudah-mudahan itu yang terbaik. Nah, jadi kata Rasulullah, siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah sampai menyolatkan dapat pahala 1 kirat sebesar gunung Uhud. Siapa yang ikut sampai mengkebumikan dapat pahala 2 gunung Uhud. Masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah fadilah mengantarkan jenazah ke kubur. Nah, namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pahalanya begitu besar, tentu ada adab-adab ketika kita masuk kubur. Yang pertama adalah disunnahkan kita buka sandal. Yang kedua, assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, sungguhnya suatu saat kami pasti akan menyusulmu. Ini disunahkan. Kita sapa orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang mulia, jangan diinjak kuburan orang yang lain. Jadi jangan diinjak kuburan yang lain ketika kita menyelenggarakan jenazah, kecuali memang itu darurat, nggak ada lagi caranya, memang satu-satunya harus diinjak, itu hukumnya darurat. Tapi sepanjang itu darurat, maka duduk-duduk di atas kuburan, apalagi pakai rokok surya, ini gawat nih Pak. Duduk, sudahlah duduk di kuburan pakai pula rokok surya, bahkan bersambung 1-2 batang, ini tak boleh. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul mengatakan itu adalah sesuatu yang dilarang. Saya lupa redaksi hadisnya, tapi hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah berapa, Bu, Pak? Sudah 4 ya? Apa, Bu? Iya, yang jelas Rasulullah mengatakan itu hukumnya haram. Ada hadisnya, saya lupa redaksinya Bapak Ibu. Nah, kalau saya sampaikan saya takut nanti nggak pas itu maknanya. Padahal sebelum kesini itu saya baca, tapi saya belum hafal. Tapi yang jelas adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah memberikan nasihat kepada saudara kita ketika mereka minta nasihat kepada kita. Jadi kalau dia tidak meminta nasihat, bolehkah kita nasihati? Anak kita, suami, istri, keluarga kita, boleh kita ingatkan. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang lain jika dia meminta ataupun minta nasihat kepada kita, berikan nasihat. Jika tidak, ya sudah. Tetapi orang yang di bawah naungan tanggung jawab kita harus kita nasihatkan, harus dinasihati. Nah, berikutnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong dan tidak membiarkan saudara dalam tekanan kapanpun ia membutuhkan pertolongan. Jadi kalau ada tetangga saudara kita yang butuh pertolongan, kita berikan pertolongan. Insya Allah Allah pasti berikan pertolongan untuk kita. Ya, Bu, Pak. Jadi maka dari itu kita budayakan tolong menolong satu sama lain. Ada saudara kita yang benar-benar butuh, kalau tidak diselamatkan ini, kalau kita tidak bantu, akan terjadi sebuah kebinasaan pada dirinya. Ini adalah kita selaku kaum muslimin yang ada di daerah itu punya tanggung jawab untuk memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Jadi berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang mulia, mencintai saudara. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sehingga kamu mencintai orang lain
seperti mencintai dirimu. Apa makna itu, Bu? Pak. Jadi kalau kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita, berarti kalau kita makan, orang lain juga harus makan. Gitu, Bu. Kalau kita beli baju, yang lain juga kita belikan. Gitu, Bu. Gitu, Pak. Ketika kita beli motor, kita mencintai diri kita, kita beli motor, kita juga belikan motor untuk orang lain. Maksudnya bukan begitu, Bapak Ibu yang mulia. Yang dimaksud la yu'minu ahadakum itu, tidak beriman salah seorang kamu, kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sebelum kamu mencintai orang lain seperti mencintai dirimu. Apa maknanya? Ketika kita ingin kebaikan dalam diri kita, kita juga ingin kebaikan terhadap saudara kita. Jadi andai kata ada saudara kita tidak mau datang ke masjid, ajak mereka, Bu, Pak. Tidak enak kalau masuk surga sendirian. Kita ajak saudara-saudara kita. Kita ajak mereka untuk majelis ilmu. Berarti kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Nah, kita tidak ingin saudara kita mendapatkan kebinasaan. Kita tidak ingin saudara kita mendapatkan siksaan di hari kiamat kelak nanti. Sebagaimana kita juga menghindari itu. Ajak saudara-saudara kita. Nah, di Bapak Ibu jamaah dimuliakan SWT, itu adalah satu makna dari la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sebelum kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hakul muslim ala muslim itu adalah tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Nah, jadi tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang benci kepadanya. Apa yang kita benci, kita juga ingin tidak terjadi pada saudara kita. Nah, berarti ini adalah bagian hakul muslim ala muslim. Berikutnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya, serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Ini perlu. Jadi Bapak Ibu yang mulia, datang kita, ini orang sudah duduk. Walaupun dia termasuk anak kecil, kita sampai di situ, kita suruh berdiri. Biar saya duduk di sini, sana. Ternyata itu tidak boleh, Bapak Ibu yang mulia. Itu adalah sebuah adab di dalam majlis. Walaupun dia anak kecil, terkecuali saf, ya. Dia duduk di sana, kemudian kita mendudukinya. Ternyata itu tidak boleh. Dan termasuk Bapak Ibu yang mulia, dibahas dalam bab ini. Misalnya saudara kita sedang duduk di sebuah majlis, dia keluar sebentar, dia tinggalkan tanda dia mau duduk kembali. Maka kata Rasulullah, yang berhak untuk duduk kembali di situ adalah orang yang tadinya duduk sebelumnya di situ. Tak boleh kita usir. Artinya ketika dia kembali duduk, maka kita persilakan. Beda dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Bapak Ibu, ketika orang sudah keluar dari tempat duduk, dia tidak kembali lagi kecuali nanti. Kenapa? Karena itu memang kondisinya darurat. Orang sungguh ramai luar biasa, maka dari itu sulit menerapkan itu. Tapi di luar itu mesti kita tanamkan di dalam diri kita bahwa majlis itu adalah kita muliakan, walaupun dia anak-anak, walaupun apa. Nah, kemudian tanda orang yang tidak sombong itu adalah kalau dia baru datang, dia mencari posisi ya yang sesuai dengan mana yang bisa diisinya. Jadi bukan mesti dia harus duduk di sana, harus duduk di paling depan, tidak boleh, Bapak Ibu. Di mana kita baru datang ada tempat yang kosong, duduk kita di sana. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Tetapi memang kalau itu sudah diberikan tempat oleh orang lain, memang ada tempat yang tersedia untuk penghormatan untuknya, juga tidak masalah. Yang jadi masalah adalah menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya, kemudian kita menduduki tempat itu. Nah, di Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah SWT, mungkin barangkali ada yang mesti kita diskusikan, karena 7:30 kurang 5 menit. Silakan Bapak Ibu kita diskusi. Jika nanti misalnya saya tidak bisa memberikan jawaban, Ustadz kita ada, Ustadz Fahmi, insyaallah beliau akan berikan jawabannya. Silakan Bapak Ibu jika ada.
Bapak Ibu, kita minum.